Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Ansari, NIM 18060440 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus IKIP Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Rancang Bangun Media Pembelajaran Video Animasi Berbantuan Model Pembelajaran Contextual Teaching and Learning untuk meningkatkan kemampuan literasi lingkungan siswa kelas 5 sekolah dasar. Dalam penulisan skripsi ini, yang menjadi latar belakang adalah beberapa masalah atau kondisi yang tidak sesuai dengan keadaan yang seharusnya. Di mana kondisi idealnya adalah siswa memiliki kemampuan literasi lingkungan, yaitu sikap sadar terhadap lingkungan dengan cara berperilaku. Yang dipelajari salah satunya melalui pembelajaran pendidikan lingkungan hidup yang ada di sekolah dasar, pada materi pemantauan kualitas air yang dapat memberikan manfaat kepada kehidupan siswa sehari-hari. Sedangkan pada kenyataannya, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, kondisi kegiatan belajar mengajar saat ini yaitu kegiatan pembelajaran sedang ada di masa peralihan pembelajaran daring ke pembelajaran luring. Kemudian, kondisi lingkungan sekitar yang kurang baik, kesadaran lingkungan siswa yang rendah, ditambah lagi dengan penggunaan media pembelajaran yang belum bervariatif, sehingga menimbulkan rasa bosan dan kurang mampu mengubah motivasi belajar siswa yang mengakibatkan kemampuan belajar siswa menjadi menurun. Diperkuat juga dengan hasil penelitian Abu Hola dalam Afrianda tahun 2019 bahwa literasi lingkungan siswa dinyatakan rendah dikarenakan tidak adanya keinginan siswa dalam mencari dan menggali permasalahan yang berkaitan dengan lingkungan, sehingga tidak ada niat dalam diri siswa untuk peka apalagi ikut serta dalam menjaga dan merawat lingkungan. Maka dari itu, peneliti mencoba menerapkan solusi dari kondisi tersebut dengan melakukan pengembangan media pembelajaran, yaitu media pembelajaran video animasi, di mana kelebihan dari media ini adalah dapat memanipulasi waktu dan ruang, dapat mengajak siswa untuk eksplor kemana saja walaupun dibatasi dengan ruang kelas. Karena jikalau kondisi yang mengharuskan pembelajaran kembali daring di pembelajaran selanjutnya, maka siswa dapat dengan mudah mengakses ataupun melakukan eksplor terhadap media pembelajaran video animasi. Selanjutnya, ada tujuan dari dilakukannya penelitian pengembangan ini adalah yang pertama, untuk mengetahui proses dan hasil peningkatan kemampuan literasi lingkungan siswa kelas 5 melalui pengembangan media pembelajaran video animasi ini berbantuan model pembelajaran contextual teaching and learning. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana kelayakan media pembelajaran video animasi berbantuan model pembelajaran contextual teaching and learning untuk meningkatkan kemampuan literasi lingkungan siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui respon siswa terhadap media pembelajaran video animasi yang dikembangkan dengan berbantuan model pembelajaran contextual teaching and learning untuk meningkatkan kemampuan literasi lingkungan. Yang keempat, untuk mengetahui kemampuan pemahaman literasi lingkungan siswa melalui pengembangan media pembelajaran video animasi berbantuan model pembelajaran contextual teaching and learning. Kemudian, untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama, peneliti menggunakan jenis penelitian pengembangan atau research and development, atau bisa disingkat dengan R&D. Yang kedua, metode penelitian serta pengembangan yang digunakan adalah untuk menghasilkan sebuah produk tertentu dan menguji kevalidan, kepraktisan, dan keefektifan produk tersebut. Berikut beberapa screenshot sebagai gambaran media yang dikembangkan peneliti yang menjelaskan bagaimana perjalanan air bersih dari hulu hingga kondisi air sampai di pemukiman. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 5 sekolah dasar. Penelitian pengembangan media pembelajaran video animasi ini dilakukan di 2 sekolah di daerah Bandung dengan lokasi yang berbeda, di antaranya SD Negeri di wilayah Kabupaten Bandung Barat dengan jumlah siswa 23 orang dan SD Negeri di wilayah Kabupaten Bandung dengan jumlah siswa 27 orang. Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti pertama ada lembar observasi
yang dilakukan sebelum dilakukannya penelitian. Observasi ini dilakukan di satu sekolah di wilayah Kabupaten Bandung. Yang kedua, kemudian ada wawancara untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan pembelajaran, utamanya penggunaan media baik yang sudah terlaksana ataupun harapan bagi pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Wawancara ini dilakukan di 2 sekolah kepada 2 wali kelas yang siswanya dijadikan sebagai subjek penelitian. Selanjutnya ada validasi media yang dilakukan kepada 1 dosen ahli dan guru sekolah dengan penilaian melalui 2 aspek, yaitu isi dan tampilan media video pembelajaran animasi. Kemudian ada rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat peneliti dengan menggunakan bantuan model pembelajaran kontekstual teaching and learning, di mana model ini digunakan karena konsep belajarnya membantu guru mengkaitkan antara materi pembelajaran dengan situasi dunia nyata siswa. Melalui media pembelajaran dikembangkan peneliti. Model pembelajaran kontekstual teaching and learning ini mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Pengetahuan dan keterampilan siswa diperoleh dari usaha siswa mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan baru ketika ia belajar. Selanjutnya ada kuesioner atau angket respons siswa yang dibuat peneliti untuk mengetahui bagaimana respons siswa terhadap media pembelajaran yang dikembangkan peneliti. Kemudian hasilnya diolah melalui uji kepraktisan sehingga dapat diketahui media yang dikembangkan peneliti praktis atau bahkan sebaliknya. Selanjutnya ada lembar tes. Sama halnya dengan media sebagai peran utama dalam penelitian ini, instrumen tes yang digunakan untuk uji kemampuan siswa melalui pretest dan posttest yang divalidasi oleh dosen ahli. Kemudian hasil dari pretest dan posttest tersebut diolah melalui uji N-Gen untuk mengetahui kemampuan literasi lingkungan siswa, apakah terjadi peningkatan atau tidak dari sebelum dan sesudah menggunakan media pembelajaran video animasi, sehingga dapat terlihat keefektifan media pembelajaran yang telah dikembangkan oleh peneliti. Selanjutnya ada dokumentasi. Dokumentasi ini berupa gambar atau foto kegiatan yang dilakukan selama penelitian. Dokumentasi ini berguna untuk memperkuat hasil dari penelitian yang dilakukan. Di akhir pembahasan, ada hasil dari penelitian pengembangan ini. Hasilnya adalah yang pertama, proses penelitian yang dilaksanakan peneliti pada saat pengembangan produk berlangsung sudah sesuai dengan tahapan peneliti yang menjadi rujukan, yaitu Boog and Gall yang dikutip oleh Sugiono. Mengingat keterbatasan waktu serta biaya yang digunakan dalam penelitian, maka peneliti hanya melakukan 9 tahapan. Di antaranya yang pertama ada studi pendahuluan dan studi pustaka, di mana pada tahapan ini peneliti melakukan observasi pada salah satu sekolah di daerah Kabupaten Bandung, di mana peneliti memperhatikan keadaan sekolah, perilaku siswa, sarana dan prasarana sebagai penunjang kegiatan pembelajaran, bagaimana cara guru mengajar selama kegiatan belajar berlangsung dari awal hingga akhir pembelajaran, dan penggunaan media pembelajaran. Tahapan yang kedua, rancangan media. Pada tahapan ini, peneliti membuat desain produk dengan membuat storyboard, yaitu berupa serangkaian sketsa yang dapat memberikan gambaran dari urutan video pembelajaran animasi. Di dalamnya merupakan sebuah gambaran ilustrasi dari ide cerita yang akan membentuk sebuah naskah yang berguna untuk menggambarkan secara rinci sebuah tampilan animasi yang dibuat. Tahapan yang ketiga yaitu forum, group, and discussion validation. Dalam tahapan ini, peneliti melakukan diskusi mengenai media pembelajaran yang dikembangkan bersama dosen pembimbing, bahwa pembuatan media pembelajaran sudah sesuai dan dapat dilihat kegunaannya dan keefektifannya. Kemudian tahapan yang keempat ada draft media. Peneliti melakukan validasi kepada ahli media, yaitu Bapak Giat Ristiana MPD, Esmat, dan guru wali kelas siswa kelas 5
SDA yaitu Ibu Susanti SPD. Hasil dari validasi yang dilakukan yaitu media dan instrumen tes sudah layak digunakan walaupun ada beberapa masukan dari ahli media dan guru wali kelas sebagai validator untuk menjadikan media video pembelajaran ini lebih sempurna lagi. Lalu ada tahapan yang kelima, masuk pada revisi pertama. Pada tahapan ini peneliti sangat memperhatikan arahan serta masukan dari pembimbing. Dan dapat disimpulkan bahwa ada beberapa bagian voice over yang kurang terdengar dari pelafalan dan volume yang kurang tinggi. Selanjutnya melalui tahap 6 yaitu masuk kepada uji coba terbatas. Uji coba terbatas ini dilakukan di SD Kabupaten Bandung Barat. Uji coba terbatas ini dilakukan di SDA pada tanggal 21 Juli 2022. Dengan subjek penelitian sebanyak 23 siswa. Pada pelaksanaan uji coba terbatas ini, peneliti melakukan pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Sebelum pembelajaran, siswa dipersilahkan mengisi soal pretest untuk melihat hasil pembelajaran sebelum menggunakan media pembelajaran. Kemudian setelah itu melakukan pembelajaran menggunakan media yang dikembangkan dengan bantuan model contextual teaching and learning. Dan selanjutnya melakukan post-test, kemudian pengisian kuesioner. Masuk kepada tahap revisi 2 atau tahapan yang ketujuh. Pada tahap ini sudah dilakukan sejak revisi pertama, diperkuat kembali dengan hasil uji coba terbatas yaitu penggunaan media pertama. Media pembelajaran video animasi masih terdapat kekurangan pada bagian audio yang harus diperbaiki peneliti. Dan juga peneliti memperhatikan hasil dari respon siswa terhadap pembelajaran. Masuk kepada tahap ke-8 yaitu uji coba luas. Pada tahapan uji coba luas ini dilakukan pada tanggal 26 Juli tahun 2022 dengan subjek penelitian sebanyak 27 siswa. Kegiatan yang dilakukan masih sama seperti pada tahap uji coba terbatas, yaitu melakukan pengisian soal pretest, kemudian melakukan pembelajaran menggunakan RPP yang dibantu dengan model pembelajaran contextual teaching and learning, dan menggunakan media pembelajaran yang sudah melalui tahap revisi atau perbaikan. Lalu selanjutnya siswa mengisi post-test dan diakhiri dengan pengisian kuesioner kembali. Dan yang terakhir masuk kepada final produk. Yang kedua, validasi media baik dari ahli media dan guru serta validasi instrumen dari dosen ahli, pengembangan media, pembelajaran video animasi keseluruhan dengan perolehan persentase sebesar 83% yang termasuk ke dalam kriteria sangat valid. Dari aspek isi memperoleh presentasi sebesar 86% yang termasuk ke dalam kriteria sangat valid. Kemudian dari aspek keterampilan memperoleh presentasi sebesar 79,69% yang termasuk ke dalam kriteria valid. Berdasarkan hal itu, dapat dinyatakan bahwa media pembelajaran video animasi ini layak untuk dikembangkan dan digunakan dalam pembelajaran pendidikan lingkungan hidup dalam materi pemantauan kualitas air untuk meningkatkan literasi lingkungan siswa kelas 5 sekolah dasar. Yang ketiga, respon siswa terhadap media pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan hasil uji kepraktisan siswa pada 2 sekolah yang dihitung dari data hasil respon siswa melalui kuesioner diperoleh hasil uji kepraktisan yang termasuk ke dalam kriteria sangat praktis. Maka berdasarkan hasil tersebut, media pembelajaran video animasi sangat praktis untuk digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, berdasarkan hasil uji efektivitas serta presentasi yang diperoleh sebesar 64,48% yang termasuk dalam kriteria cukup efektif. Maka berdasarkan hasil tersebut, media pembelajaran video animasi cukup efektif dalam meningkatkan kemampuan literasi lingkungan siswa kelas 5 sekolah dasar. Sekian presentasi skripsi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Jazakallahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.